Hello Brewokers, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan yang baik ya. Kali ini Om akan menceritakan alur film Jepang live action keluaran tahun 2011 yang berjudul Bunny Drop atau versi Jepangnya berjudul Usagi Drop. Menceritakan anak haram yang tidak diterima oleh siapapun dan akhirnya diasuh oleh seorang lelaki yang iba terhadapnya. Mau tahu gimana keseruan film ini? So, nggak usah pakai lama. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, bumper Om Browok Story dulu. Kisah diawali oleh kedatangan seorang pria yang mengenakan setelan serba hitam. Pria tersebut bernama Daikichi Kawachi, seorang karyawan biasa, belum berkeluarga dan hidup seorang diri di Tokyo. Daikichi sedang menuju rumah kakeknya yang baru saja meninggal dunia. Di depan rumah kakeknya, dia melihat anak perempuan yang berdiri di depan dan memandanginya. Pada saat mereka saling bertatap mata, anak tersebut lari meninggalkannya. Pada saat Daikichi masuk ke rumah kakeknya, terlihat orang-orang kaget pada saat melihat wajah Daikichi. Ternyata wajah Daikichi sangat mirip dengan kakeknya, sehingga membuat orang-orang yang belum pernah melihat Daikichi merasa sangat kaget. Di ruang altar doa, dia menanyakan kepada ibunya, siapakah anak kecil yang sedari tadi memperhatikannya dari luar. Ibunya menjelaskan, anak itu bernama Rin Kaga. Dia adalah anak haram dari kakeknya. Pada saat doa penghormatan terakhir kakeknya, Daikichi melihat Rin yang sendirian. Dia menanyakan kepada adiknya yang bernama Kazumi Kawachi, bagaimana dengan kehidupan Rin ke depannya karena kakeknya sudah meninggal. Kazumi yang tidak tahu dengan nasib Rin ke depannya pun hanya bisa bergumam. Pada saat upacara peletakan bunga ke peti mati kakeknya, tiba-tiba Rin kecil lari ke halaman dan memetik beberapa kuntum bunga lonceng biru yang kakeknya rawat selama ini. Dia lalu meletakkan kuntum bunga itu di peti mati ayahnya dan berharap ayahnya dapat hidup kembali. Setelah itu, keluarga besar Daikichi berkumpul di ruangan keluarga. Mereka membahas siapakah yang akan merawat Rin ke depannya. Hampir setiap orang di ruangan itu malah menjelek-jelekan Rin karena Rin adalah anak haram. Tak ada seorang pun yang mau menampung Rin. Mereka malah ingin memasukkan Rin ke panti asuhan dan menganggap Rin tidak pernah lahir di keluarga mereka. Mendengar itu, Daikichi yang iba langsung beranjak bangun dan menawarkan Rin untuk tinggal dengannya. Melihat kelakuan Daikichi, semua keluarga menjadi heran dengan apa yang dilakukan Daikichi. Karena kesungguhan hati Daikichi dan tidak ada keluarga yang mau merawat Rin, mulai hari itu Rin akan tinggal bersama Daikichi. Pada saat akan pulang ke Tokyo, dia diberikan dokumen-dokumen tentang Rin. Di sana tertulis bahwa ibunya bernama Yoshi Masako. Keesokan paginya, Daikichi merasa sangat menyesal karena dia dengan sangat gegabah mengajak Rin tinggal dengannya karena dia sama sekali tidak memiliki pengalaman apapun merawat anak. Sore harinya, dia dan Rin pergi ke departemen store untuk membeli baju dan keperluan untuk Rin. Terlihat, Rin memilih celana daripada rok. Rin bilang bila di playgroup tidak boleh mengenakan rok. Mendengar kata playgroup, Daikichi kaget. Dia sama sekali tidak memperhitungkan bahwa Rin sudah di usia masuk ke playgroup. Karena bingung harus berbuat apa, akhirnya dia memutuskan meminta bantuan adiknya, Kazumi, yang bekerja sebagai guru TK untuk mencarikannya playgroup yang dekat dengan rumahnya dan dapat menitipkan Rin pada saat dia bekerja. Malam harinya, Kazumi memberitahukan playgroup yang dimaksud. Akan tetapi, untuk playgroup yang dapat menitipkan anak hingga larut malam, jaraknya cukup jauh dari rumah Daikichi. Karena tidak punya pilihan lain, keesokan harinya, akhirnya Daikichi mengantarkan Rin untuk bersekolah. Daikichi terlihat sangat kepayahan pada saat mengantarin sekolah. Terlihat dia harus menggunakan kereta di jam sibuk dan berlari sambil menggendong Rin sampai ke sekolahannya. Dan dia harus langsung bergegas menuju kantornya karena dia sudah telat. Sesampainya di kantor, dia kembali terlihat kepayahan karena dia datang terlambat. Daikichi bekerja sebagai Development Product Officer yang mengharuskannya dia bekerja lembur setiap harinya, sehingga dia pun akhirnya telat untuk menjemput Rin.
Pada saat di playgroup terlihat Rin lah satu-satunya anak yang belum dijemput oleh orang tuanya. Akan tetapi kesedihan Rin langsung sirna dan berubah menjadi senyuman manis pada saat melihat Daikichi berdiri di depannya. Semenjak saat itu, Rin dan Daikichi sudah layaknya anak dan ayah. Kebersamaan mereka memancarkan senyuman di wajah mereka. Tak terasa, hari-hari mereka berulang setiap harinya. Kesibukan pada saat berangkat ke sekolah, seringnya Daikichi yang terlambat masuk kerja, dan momen-momen bahagia Rin pada saat dia dijemput oleh satu-satunya orang yang peduli dengannya. Melihat rutinitasnya yang tidak baik untuk tumbuh dan berkembangnya Rin, akhirnya Daikichi memutuskan sesuatu yang besar di kehidupannya. Dia meminta dimutasi ke divisi yang tidak mengharuskan dia kerja lembur dan dapat menjemput Rin tepat waktu. Dia menjelaskan permasalahannya kepada manajernya. Karena mengerti dengan kesulitan yang dialami oleh Daikichi, akhirnya dengan berat hati dia menyetujui permintaan Daikichi. Pada saat membereskan barang-barangnya, dia bertemu dengan temannya yang dulu juga melakukan apa yang dilakukan oleh Daikichi saat ini. Temannya itu bernama Yuki Goto, single parent yang harus merawat putra semata wayangnya yang berusia 2 tahun. Daikichi meminta saran dari temannya itu tentang masalah yang sedang dialami dan bagaimana cara merawat anak. Keesokan harinya, terlihat Daikichi dan Rin yang bergegas untuk berangkat bekerja dan bersekolah. Karena Daikichi sudah tidak harus lembur, mulai hari itu Rin dipindahkan ke playgroup yang lebih dekat dengan rumahnya, sehingga dia tidak harus berdesakan di kereta pada saat berangkat sekolah. Daikichi yang meminta dimutasi bagian, akhirnya berangkat kerja ke divisi barunya tersebut. Mau tidak mau, dia harus dipindahkan ke divisi pengapakan barang. Pada saat pertama kali bertemu teman-teman barunya, dia merasa takut karena teman-teman barunya terlihat sangat mengerikan. Tetapi jangan pernah melihat buku dari sampulnya. Ternyata teman-teman Daikichi yang sebelumnya terlihat mengerikan adalah orang-orang yang sangat baik dan care terhadap Daikichi pada saat Daikichi menceritakan alasannya pindah ke bagian pengapakan. Teman-teman barunya ternyata adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anak mereka. Di sekolah barunya, Rin berteman dengan anak lelaki yang bernama Koki Natani. Sama dengan Rin, Koki juga dibesarkan oleh single parent karena ayahnya sudah tiada. Di rumah, Rin terlihat mengompol di kasurnya dan merasa ketakutan. Daikichi yang melihat itu memberitahu ke Rin, tidak salah untuk seorang anak kecil mengompol. Daikichi meminta Rin, bila dia ingin buang air kecil lagi, jangan ragu untuk membangunkannya. Malam itu menjadi malam yang sangat hangat untuk mereka berdua. Terlihat kedekatan yang semakin terjalin antara mereka berdua. Mereka membicarakan tentang kenangan dengan kakek, sehingga akhirnya mereka terlelap tidur. Keesokan harinya, pada saat Daikichi hendak menjemput Rin, dia melihat seorang wanita cantik yang juga menjemput anaknya. Ternyata wanita itu adalah ibunya Koki yang bernama Yukari Natani. Sejenak Daikichi terlena dengan lamunan oleh sosok Yukari, dan lamunannya terhenti pada saat Yukari menyapa Rin. Pada saat memegang tubuh Rin, Yukari merasakan sesuatu. Ternyata tubuh Rin sangat panas karena demam. Daikichi yang panik langsung berlari membawa Rin ke dokter. Tetapi karena dia tidak tahu di mana dokter anak yang terdekat, akhirnya Yukari mengantarkan mereka berdua ke dokter langganannya. Keesokan paginya, Yukari dan Koki berkunjung ke rumah Daikichi untuk mengecek keadaan Rin. Di rumah, Daikichi kemudian menjelaskan semuanya kepada Yukari, bahwa Rin bukanlah anaknya. Yukari yang mengetahui hal itu malah menjelaskan, dia sudah selayaknya ayah yang baik bagi Rin, karena dia selalu melihat senyuman Rin pada saat bersama Daikichi. Mendengar hal itu, tanpa sadar Daikichi menangis. Semenjak saat itu, Rin, Daikichi, Koki, dan Yukari semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk sekedar bermain bersama. Suatu ketika, Daikichi menerima telepon dari pamannya dan meminta Daikichi untuk mengunjunginya. Keesokan harinya, Daikichi menemui pamannya. Terlihat juga sesosok wanita yang bernama Sugiyama Yumiko. Yumiko ternyata adalah seorang dari dinas sosial yang mengurusi anak-anak terlantar. Pamannya sengaja menghubungi Yumiko-san karena dia beranggapan bahwa Daikichi merasa kerepotan merawat Rin dan menyarankan untuk menyerahkan Rin ke dinas sosial agar dia tidak direpotkan oleh anak haram tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Daikichi menolak karena dia sudah terlanjur sayang dengan Rin.
Daikichi meminta agar Yumiko dan pamannya tidak mencampuri urusannya dengan Rin. Pada saat mengantar pulang Yumiko-san, terjadi perdebatan di antara mereka di mobil. Yumiko meragukan kapabilitas Daikichi untuk merawat anak. Yumiko berpendapat lebih baik untuk menyerahkan Rin ke panti asuhan daripada dirawat oleh orang yang tidak punya pengalaman merawat anak sama sekali. Memikirkan hal yang disampaikan oleh Yumiko tempo hari, akhirnya Daikichi mencoba mencari ibu kandung Rin. Berbekal dokumen-dokumen Rin, dia menemukan sebuah alamat web yang tertulis di buku Rin yang mengarah ke ibunya. Tak lama kemudian, Daikichi mengirimkan email ke web tersebut dan tanpa diduga, dia langsung menerima balasan. Daikichi meminta kepada ibunya Rin untuk bertemu dan berbicara secara langsung tentang Rin. Tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari ibunya Rin, dan mereka berdua sepakat untuk bertemu esok hari. Keesokan harinya, Rin dititipkan ke orang tua Daikichi. Dan tak lupa dia meminta bantuan adiknya Kazumi untuk ikut membantu merawat Rin ketika dia bertemu dengan ibu kandung Rin. Tak lama, Daikichi dan ibunya Rin yang bernama Masako Yoshi bertemu di sebuah kafe. Masako menjelaskan dia tidak mengharapkan Rin ada di dunia ini. Ternyata Rin adalah anak dari Masako dan pacarnya. Pada saat dia hamil, ternyata dia bekerja di rumah kakeknya Daikichi sebagai pelayan. Karena iba, akhirnya kakeknya mengangkat Rin sebagai anaknya tanpa orang lain tahu. Masako kemudian meminta Daikichi untuk merawat Rin dan menyerahkan sepenuhnya hak asuh Rin kepada Daikichi. Masako juga meminta mengganti nama keluarga Rin menjadi Kawachi, mengikuti nama belakang Daikichi, agar kedepannya Rin akan lebih mudah mengurus dokumen-dokumen bila diperlukan. Pada saat kembali ke rumah, ternyata Rin sudah akrab dengan keluarga Daikichi. Ayah dan ibunya yang sebelumnya menentang Rin dirawat oleh Daikichi, akhirnya terlihat mulai melunak. Ayahnya pun menjelaskan kepada Daikichi bahwa menjadi ayah memiliki tanggung jawab yang besar. Bila dia serius menjadi ayah bagi Rin, jangan pernah membuat Rin kecewa. Keesokan harinya, pada saat mengantar Rin bersekolah, Daikichi menanyakan sesuatu kepada Rin. Daikichi menanyakan apakah Rin ingin menggantikan namanya menjadi Kawachi dan menjadikan Daikichi sebagai ayahnya. Rin yang polos menjawab, dia tidak ingin menggantikan namanya dan tidak ingin Daikichi sebagai ayahnya. Dia ingin Daikichi menjadi Daikichi yang sekarang, karena dia sudah bahagia dengan kebersamaannya bersama Daikichi. Mendengar perkataan Rin, Daikichi hanya bisa bersenyum dan mematung. Pada saat pelajaran menggambar, guru memerintahkan para murid untuk menggambar ayah dan ibu mereka. Koki dan Rin terlihat hanya terdiam pada saat disuruh menggambar. Tak lama kemudian, Daikichi dan Yukari menerima telepon bahwa Koki dan Rin hilang dari sekolah. Seketika itu pula, mereka berlari mencari anak-anak mereka. Tak hanya mereka, teman-teman Daikichi di pabrik pun juga bingung mencari Rin dan Koki ke seluruh penjuru kota. Terlihat juga orang tua Daikichi panik mendengar Rin hilang. Di suatu tempat, terlihat Rin dan Koki sedang kebingungan mencari tempat. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria gondrong yang membawa mereka berdua berjalan menyusuri hutan. Daikichi dan Yukari yang sudah kelelahan mencari anak-anak mereka, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Daikichi dan berharap anak-anak mereka pulang ke rumah dengan selamat. Di sisi lain, Koki dan Rin sudah berada di suatu pemakaman. Ternyata, itu adalah makam dari ayahnya Koki. Mereka membawakan bunga untuk ayahnya Koki. Waktu terasa sangat cepat berlalu. Sore harinya, Rin dan Koki pulang ke rumah dengan baju yang sangat kotor. Terjadi adegan yang mengharukan pada saat mereka akhirnya dapat bertemu kembali. Om kok ngerasa ikut ngerasain harunya ini di sini. Alah, lanjut. Malam harinya, Koki dan Yukari menginap di rumah Daikichi. Pada saat Rin dan Koki sudah tidur, Daikichi dan Yukari berbincang-bincang. Mereka saling bertukar pengalaman sebagai single parent. Karena terbawa suasana, Daikichi dan Yukari hampir berciuman. Tetapi, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu itu gagal karena Koki yang tiba-tiba bangun. Waktu pun berjalan dengan cepat. Suatu hari, Rin melakukan pementasan drama musikal di sekolahnya. Daikichi kemudian mengirimkan foto Rin kepada Masako. Terlihat bagaimanapun dia membenci keberadaan Rin, Masako tidak bisa memungkiri kasih sayang seorang ibu. Dia pun menangis melihat putri kecilnya sudah tumbuh dewasa.
Di akhir film diperlihatkan kehidupan Rin dan Daikichi. Mereka melakukan rutinitas layaknya ayah dan anak. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, dan filmnya pun berakhir. Gimana nih alur cerita film Usagi Drop? Mengharukan gak sih? Menurut Om, ini salah satu film live action yang ngena banget dengan versi anime dan manganya. Kenichi Matsuyama keren banget memerankan Daikichi. Dia bisa memerankan sosok ayah yang bisa mengayomi anaknya. Dan gak bisa dipungkiri, peran bintang cilik Mana Ashida sebagai Rin membuat Om baper dengan mimik mukanya yang bisa membuat Om cengar-cengir sendiri pada saat dia tersenyum, dan membuat Om baper pada saat dia terlihat sedih. So, itulah alur cerita dari Bunny Drop atau Usagi Drop. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Om Brewok Story pamit and closing.